Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, saya rindu kembali mengajak Bapak Ibu untuk beribadah bersama-sama melalui live streaming. Sehingga walaupun kita terpisah jarak satu kota dengan kota lain, bahkan antar negara, tapi kita bisa beribadah bersama-sama melalui jaringan udara secara live streaming. Hari ini kita akan membahas tentang rahasia meraih berkat Allah. Karena itu, saya yakin semua orang ingin diberkati. Karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Juru Selamat kami, sumber pengharapan kehidupan kami. Engkau tetap menyertai memimpin kami. Setiap minggu sore kami beribadah dan ada kebenaran-kebenaran yang disampaikan agar di dalam kehidupan kami mendapatkan sesuatu yang berharga. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Dan hari ini kami kembali akan membahas kebenaran firman-Mu yang berkaitan dengan berkat-berkat bagaimana kami memperolehnya. Supaya rahasia diberkati, kuncinya bisa kami dapatkan hari ini. Sehingga dengan kunci itulah rahasia pintu-pintu berkat itu dibukakan. Agar kehidupan kami diberkati baik secara jasmani maupun rohani. Dan kami percaya bahwa Tuhan pun menginginkan kami diberkati dalam hidup ini. Agar dengan adanya berkat hidup kami tenang, damai, sejahtera. Dan memuliakan nama Engkau melalui berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, judul yang akan kita kupas pada hari ini adalah Rahasia Meraih Berkat Allah. Judulnya dibuat cantik juga. Dengan huruf-huruf hidup, ada bunga-bunga, karena saya rindu agar berkat dicurahkan berbunga-bunga di dalam segala kehidupan kita. Ditambah dengan animasi, seseorang lagi meneropong dengan teropong besar, berdiri di atas gedung, melihat banyak uang-uang dolar bermunculan. Artinya, berkat Tuhan yang awalnya tidak kelihatan, bisa bermunculan sehingga kelihatan Anda bisa menangkap, Anda bisa nikmati berkat-berkat Tuhan itu. Itulah sebuah simbolis dari judul yang akan kita kupas pada hari ini. Pada prinsipnya, semua orang berharap dan berdoa agar hidupnya diberkati oleh Tuhan. Siapa yang tidak ingin diberkati? Semuanya. Kalau saya minta Anda angkat tangan, coba angkat tangan Anda yang diberkati. Oke, dengan iman angkat tanganmu. Kalau Anda benar-benar ingin diberkati. Kalau Anda tidak angkat tanganmu, maka engkau tidak akan bisa diberkati. Mari angkat tangan. Walaupun saya tidak melihat Anda di rumah, tapi saya percaya Anda angkat tangan karena Anda ingin dapat berkat Tuhan. Oke? Dapat berkat Tuhan. Karena Tuhan melihat dari surga kok. Namun seringkali kita menilai berkat Tuhan itu tolok ukurnya adalah berdasarkan kekayaan yang kita miliki. Padahal yang namanya berkat Tuhan bukan melulu duit dan duit melulu. Coba kita lihat berkat Tuhan itu jenisnya seperti apa saja. Oke, memiliki harta kekayaan banyak duit. Betul, itu berkat, saya setuju. Lalu yang kedua, usaha pekerjaan lancar. Berkat. Enggak semua orang bisa jadi bos. Banyak yang jadi karyawan. Enggak semua orang jadi pengusaha. Banyak orang yang bisa jadi karyawan. Nah, usaha kita lancar. Termasuk juga pengusaha. Usahanya lancar. Karena apa? Karyawan bekerja dengan baik. Usahanya bisa berjalan dengan normal. Kemudian, memiliki kesehatan yang prima. Mana yang kau pilih? Engkau banyak duit, tapi penyakitan. Atau engkau duitnya pas-pasan tapi badan sehat. Mau pilih mana? Coba. Pilih banyak duit, angkat tangan. Tapi penyakitan. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Belakangan saya setelah pulang dari Israel, karena pola hidup agak kacau, gula darah saya agak naik. Sehingga waktu saya tes, gula 3 bulanan, wah tinggi itu. Sudah kena diabetes tipe 2. Sehingga dokter berkata, Pak Nathan, you harus atur pola hidupmu. Sehingga saya itu benar-benar kendalikan. Makannya dikendalikan, pola hidup diperbaiki.
Bapak Ibu, karena kalau diabetes, Anda nggak bisa sembarang makan. Punya duit, engkau tidak bisa nikmati makanan. Punya duit, engkau tidak bisa nikmati hidup. Apa gunanya? Lalu, kalau engkau miskin, badan sehat gimana? Walaupun engkau badan sehat, tapi miskin, hidupmu juga sengsara. Yang paling baik adalah engkau banyak duit dan engkau bisa menikmati hidup karena engkau punya badan sehat. Mau jalan-jalan, oke. Mau makan ini, oke. Makan itu, oke. Bisa nikmati hidup. Itu yang anciang bunyi. Itu yang terbaik, betul? Itu berkat, nggak berkat. Kesehatan berkat yang tidak bisa dinilai dengan duit. Keluarga harmonis. Engkau punya banyak duit, badan sehat. Tapi di rumah pusing, tiap hari ada saja konflik dengan keluarga. Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Anak menantu baik dan berbakti. Zaman sekarang ini langka loh. Anak-anak bisa berbakti, memperhatikan orang tua. Pekerjaan anak-anak sukses. Itu satu kebanggaan. Anaknya kerja apa-apa? Oh, anak gua pilot. Anaknya kerja apa? Oh, dokter. Saya sering bertemu dengan orang tua yang selalu bangga menceritakan kesuksesan anak. Oh, anak ini begini, anak itu. Waduh, puji Tuhan Pak Nathan. Kemudian, hati sukacita dan damai sejahtera. Dan lain sebagainya. Dengan kata lain, yang namanya berkat Tuhan seharusnya bisa menyentuh 3 unsur dalam diri manusia. Apa saja? Di 1 Tesalonika 5 ayat 23, Paulus mengatakan dalam diri manusia itu ada 3 unsur, ada roh, jiwa, dan tubuh. Kalau betul hidupmu diberkati oleh Tuhan, seharusnya 3-tiganya tersentuh. Tubuh, jiwa, roh, semuanya tersentuh. Bagaimana sentuhan? Kalau bicara tubuh, mungkin kita semua tahu. Engkau punya banyak duit, engkau punya rumah mewah, engkau punya kendaraan mewah, engkau boleh makan ini, makan itu, bisa ke negara ini, ke negara itu. Bisa beli fasilitas perlengkapan apapun, pakai handphone yang mahal. Itu semua jasmani. Oke, berkat jasmani. Tetapi yang tersentuh hanya tubuh di luar. Tersentuh nggak jiwa dan rohmu? Itu penting sekali. Seringkali manusia menilai berkat Allah itu berdasarkan apa yang kelihatan, yaitu tubuh. Sedangkan yang tidak kelihatan, jiwa dan roh itu sering terabaikan. Makanya berapa banyak orang-orang kaya yang bunuh diri? Kaya, bunuh diri. Berapa banyak artis-artis yang sukses di Jepang lah, di Korea lah, bunuh diri. Karena Jepang dan Korea itu terkenal 2 negara yang paling getol dan paling banyak bunuh dirinya. Kenapa? Apakah yang bunuh diri itu orang gagal? Enggak. Banyak artis-artis Korea bunuh diri. Terkenal, duitnya banyak. Tetapi bunuh diri karena yang tersentuh itu hanya jasmaninya, tubuhnya, sukses, banyak duit, rumah mewah, mobil mewah. Tapi hatinya kosong, jiwanya merana. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Fokus yang malahnya lebih penting menurut Paulus adalah yang tak kelihatan. Jiwa dan roh itu tidak kelihatan. Kekal. Roh manusia yang akan mati. Yang akan mati adalah tubuhnya. Karena itu utamakan yang tidak kelihatan itu. Jika tolak ukur berkat Tuhan adalah atau kesuksesan itu adalah berdasarkan kekayaan yang dimiliki, kita tidak ada bedanya dengan orang ateis. Orang nggak percaya Tuhan. Yang mereka kejar apa? Sukses di dunia. Kalau engkau sukses, punya banyak duit, engkau berhasil dalam hidupmu. Kalau begitu, kita nih jadi ateis. Sedangkan kita percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan berarti selain sukses secara jasmani, juga ada sisi lain yang kita butuhkan. Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan, yang bangsa yang tidak mengenal Allah adalah ateis. Mereka cari adalah kehidupan ini. Makanan, minuman, pakaian, intinya sukses secara finansial. Itu yang dicari orang ateis. Tetapi Tuhan berkata apa? Kita lihat suksesnya. Dilihat dari rupa luar, kekayaan, popularitas, banyak orang ateis yang sukses.
namun jiwa mereka kosong dan setelah mati mereka masuk neraka. Untuk apa? Jiwa merana. Lalu, saya mengajak Anda merenungkan satu hal. Kalau disuruh pilih, apa yang Anda pilih? Pertama, sukses di dunia, gagal ke sorga. Engkau banyak kekayaan. Punya banyak gedung, punya tanah, punya kendaraan, kaya di mana-mana asetmu. Setelah mati, masuk neraka. Atau kemungkinan yang kedua, engkau gagal di dunia. Rumah saja sewa. Jadi kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Kontraktor. Tapi nggak apa-apa. Setelah mati, masuk surga. Seperti Lazarus saja, pengemis ini, Lazarus dengan orang kaya. Orang kaya, sukses di dunia, gagal ke surga. Sedangkan Lazarus gagal di dunia. Penyakitan, badannya penuh dengan borok. Satu-satunya teman dia hanya seekor anjing. Untuk dapat makan pun susah. Menunggu remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya. Itu yang dinikmati bersama dengan anjing. Tapi setelah mati, duduk di pangkuan Abraham di surga. Anda pilih keluar? Bapak Ibu, mana yang Anda pilih? Pertama atau kedua? Ternyata Tuhan maunya Anda pilih alternatif ketiga. Sukses di dunia, setelah mati masuk surga. Betul? Sukses di dunia, kaya. Tapi setelah mati masuk surga, itu yang Tuhan mau sebenarnya. Oke? Tiga hal ini paling dicari manusia, dibutuhkan banyak, memiliki banyak uang, memiliki badan yang sehat, setelah mati masuk surga. Dan tiga-tiganya Tuhan Yesus sanggup memberikan kepada manusia. Dia sumber segalanya kok. Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus bisa memberikan semuanya itu. Dan salah satu wujud berkat Allah adalah harta kekayaan. Dalam satu hari, 8 jam kita tidur. 24 jam, satu hari 24 jam, 8 jam kita tidur. Kemudian 8 jam kita bekerja. Berarti 1/3 waktu itu kita gunakan untuk bekerja. Kemudian 8 jam untuk aneka urusan. Mandilah, makanlah, nikmati nonton televisi, lihat handphone lah. Kemudian perjalanan ke tempat kerja lah. Intinya 8 jam 1/3 waktu. Setiap hari kita gunakan untuk bekerja. Untuk apa kita bekerja? Cuan lui, cari duit, betul? Cari uang. Dari awal Allah memang ketika menciptakan manusia sebelum jatuh dalam dosa, Allah memang sudah mengharuskan manusia itu bekerja. Jadi bekerja itu memang dari awal sudah Tuhan tentukan. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan, mengusahakan. Oke? Dan memelihara. Anda boleh nikmati, tapi engkau juga harus bekerja, merawat taman itu. 2 Tesalonika 3:10, nah Paulus itu keras sekali dalam hal pekerjaan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Kamu mau bekerja? Udah, jangan makan. Oh, keras itu Paulus, tegas. Karena hidup ini harus maksimal, punya disiplin. Jangan sekedar hidup, tapi hidup yang harus punya tujuan. Apa yang saudara cari melalui jeripaya bekerja setiap hari? Apa? Yaitu uang. Betul? Seluruh dunia. Semua pekerja, semua karyawan, dimanapun, negara manapun, uang itu yang dicari. Karena uang adalah alat tukar. Hanya beda jenis mata uang saja. Seluruh dunia pekerjaan. Dari pekerjaan itulah engkau dapatkan uang. Kita lihat animasi ini sangat lucu dan menarik. Cari omset, kejar target. Apa ini kejar? Uang. Ada orang yang mati-matian bekerja, namun tetap miskin. Kerjanya giat sekali, tapi nggak sukses-sukses. Tetapi ada orang yang kerjanya santai, namun dia menjadi kaya raya. Kenapa bisa demikian? Di mana rahasianya? Orang itu diberkati Allah. Jadi kalau engkau ingin sukses, engkau harus diberkati Allah. Jadi bukan berdasarkan engkau mati-mati bekerja pasti sukses. Enggak.
yang namanya berkat Allah bisa datang walaupun Anda kerja santai. Tapi ada kuncinya. Mazmur 127:2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Perhatikan susah payah, artinya tiap hari bekerja sampai jauh malam. Ayat kalimat selanjutnya, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tidur, duit bisa datang. Satu kali saya menonton sebuah video dari seorang yang sukses di dunia, Microsoft, Bill Gates. Dia berkata, ketika saya bangun, duit masuk ke rekening saya. Ketika saya tidur, duit juga masuk ke rekening saya. Sehingga dia menjadi orang yang sukses. Dia sempat mendirikan juga sebuah yayasan kemanusiaan namanya Melinda Gates. Itu yayasan mungkin dibangun oleh suami istri. Melinda itu istrinya dan Bill Gates, Melinda Gates Foundation. Dan yayasannya itu banyak membantu orang-orang yang kurang mampu dan juga banyak menyumbangkan untuk pendidikan, untuk kesehatan, medis dan sebagainya, penelitian-penelitian. Walaupun ada suara-suara sumbang tentang Bill Gates, tapi di sisi lain dia juga banyak melakukan hal-hal yang bersifat kemanusiaan, filantropis. Kalimat yang diucapkan itu awalnya saya belum bisa nangkap. Ketika dia bangun, dia kerja, duit masuk ke rekening dia. Wajar dong. Tapi kalau dia tidur, bagaimana rekening masuk dia? Setelah saya renung, oh rupanya teknologi yang diciptakan Microsoft. Di Amerika waktu dia tidur, di Indonesia kan terang, siang. Maka orang butuh program Microsoft install ke laptop. Bayar ke dia kan? Masuk rekening. Lalu ketika Indonesia malam, orang tidak install laptop, tidur. Di Amerika siang. Nah di sana orang pakai laptop, install program dia, bayar lagi. Tidur, dapat duit, bangun juga dapat. Ini berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita lihat rahasia diberkati Tuhan. Sukses di dunia dan sukses dengan cara Allah. Sukses cara dunia dan sukses cara Allah. Kita perbandingkan dua ini. Bagaimana sukses yang sesungguhnya. Sukses di dunia. Secara prinsip, para motivator-motivator ketika menyampaikan motivasi bagaimana engkau bisa sukses di dunia, ada 3 kunci utamanya. Pertama adalah memiliki uang. Apapun dimulai dari uang. Katakanlah engkau baru lahir saja sudah dibutuhkan uang. Emangnya engkau lahir nggak butuh rumah sakit, nggak butuh dokter, ibumu. Okay? Setelah engkau lahir, bukankah engkau butuh makan, butuh pakaian, semuanya duit. Dimulai dari begitu sebelum engkau lahir, engkau sudah membutuhkan duit. Orang tua ibumu lagi mengandung engkau, cek kesehatanmu, duit nggak? Demi engkau kan, sebelum lahir butuh duit. Nah, kemudian engkau lahir ke dunia, hidup butuh duit, sekolah butuh duit enggak? Semuanya butuh duit, dimulai dari uang. Lalu engkau sampai lulus sekolah, mulai bekerja. Engkau bekerja cari duit lagi, dimulai dari duit. Dan engkau ingin jadi karyawan seumur hidup atau jadi pengusaha. Kalau karyawan seumur hidup, dia udah makan gaji seumur hidup. Engkau tidak akan pernah sukses. Dan kalau engkau ingin jadi pengusaha, engkau butuh modal, duit lagi. Lalu yang kedua, butuh tenang, butuh keahlian. Berapa banyak orang yang bisnis ini gagal, bisnis itu gagal. Kenapa? Karena tidak ahli dalam bidang bisnisnya. Lalu yang ketiga, memiliki tenaga. Ketika engkau ahli, tenaganya juga kurang. Katakanlah, 3 ini kurang. Salah satunya tidak akan bisa jalan. 3-tiganya harus dimiliki. Contoh nih, engkau membuka sebuah restoran. 3-tiganya butuh. Katakanlah restoran bernama Restoran Sukses 5758. Saya punya satu jemaat, dia suka sekali
dengan angka 57, angka 58 nih. Dia orang Jawa. Ketika dia buka usaha, selalu merek tokonya ada 5758. Awalnya saya bingung, apakah itu nomor rumahnya atau apa? Tapi kok nomor rumah ada 4 biji? Waktu saya tanya, namanya Ari Setiawan. Dia sempat menjadi distributor Coca-Cola di Kaltara, Kalimantan Utara. Waktu saya tanya, kenapa ada angka ini? Dia berkata, coba Pak Pendeta perhatikan baik-baik. Saya perhatikan, apa maknanya 5758? Lalu dia tanya, coba Pak Pendeta sebutkan angka itu. Ya sudah, saya dengan polosnya sebut 5758. Coba kalau bulunya nggak disebutkan gimana Pak Pendeta? Lalu saya sebut 5758. Lalu dia tanya, Pak Pendeta sudah temukan rahasianya? Saya masih bingung. Akhirnya saya disindir. Nah, Pak Pendeta boleh jago tafsir Alkitab, tapi nggak jago tafsir angka. Saya pikir, masalahnya di mana? Akhirnya dia berkata, 5758. Dibacanya apa? Maju mapan. Baru saya ngeh. Hebat juga ini, cuma saya yang satu ini. 5758 dibaca maju mapan. Saya baru tahu rahasia angka ini. Oke. Kita lihat 3 modal. 3 modal ini selalu motivator tekankan. Apa itu? Uang, tenaga, keahlian. Anda buka sebuah restoran. Butuh modal nggak? Butuh. Katakanlah restoran yang Anda buka itu, oke, mungkin 100 meter persegi. 100 meter persegi. Panjang 10, lebar 10. Berapa investasi yang Anda butuhkan di sana? Miliaran. Betul? Miliaran. Lalu, dengan uang miliaran engkau tanamkan buat berapa banyak pegawai. Bayangkan, yang masak engkau, yang layani tamu engkau, yang cuci piring engkau, buka restoran itu 1 hari masuk rumah sakit 1 minggu karena toilet kecapekan. Jika 100 meter persegi bisa 5 sampai 10 karyawan. Betul? Oke, keahlian. Restorannya, masakannya enak nggak? Kalau masakannya nggak enak, hancur juga. Artinya, modal yang sudah engkau tanamkan miliaran tersebut amblas karena tidak lama kemudian restoran ada tutup. 3 itu sangat dibutuhkan. Apakah cara dunia itu pasti sukses? Kita lihat kembali. Bisa iya, namun bisa juga tidak. Bisa iya, bisa enggak. Sekarang kita buktikan. Murid-murid Yesus pernah menggunakan cara dunia untuk sukses. Akhirnya mereka mengalami kegagalan total. Di mana kita bisa pernah tahu murid-murid menggunakan cara dunia untuk sukses? Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Kita lihat Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Cara dunia untuk mencapai sukses. Yohanes 21 ayat 1 sampai 2. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Perhatikan 2 murid Yesus yang lain. Kemudian ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sukses atau gagal? Gagal. Ya, gagal. Artinya, kalau kita mau katakan, bisnisnya gagal. Bisnis bangkrut. Bisnis gulung tikar. Semalam-malam menjala ikan, boro-boro dapat kepala ikan, ekornya ikan pun tidak dapat. Sampah lagi yang naik ke perahu. Sampai akhirnya mereka frustrasi, lalu pagi-pagi mereka siap-siap membereskan jala, mau pulang ke rumah. Saat itulah baru Tuhan Yesus datang. Sang sumber berkat datang karena cara dunia sudah gagal. Cara dunia sudah gagal, maka datanglah cara Allah. Dan kita lihat cara Allah itu seperti apa dan cara dunia seperti apa. 3 modal sukses cara dunia. Ada uang, ada tenaga, keahlian.
Ada uang. Uang itu berupa apa? Mereka punya jala dan punya perahu. Kan perahu nggak jatuh dari langit. Saya yakin murid-murid nggak mungkin berdoa, Tuhan, kami butuh perahu supaya kami bisa dapat ikan, butuh jala. Haleluya, haleluya. Pluk, jatuh perahu dan jala dari langit. Dan perahu jatuh dari langit nggak bisa dipakai lagi karena pecah, jatuh dari tempat tinggi. Pasti mereka punya duit dulu. Mungkin perahu tuh milik orang tua mereka. Kan butuh duit untuk beli perahu. Lalu yang kedua, tenaga. Berapa banyak orang yang ke laut malam tadi? Coba hitung kembali. Berapa banyak orang? Ketemu nggak? Berapa orang Bapak Ibu? 5 orang. Oke. 6. 7. Loh kok jadi kayak apa itu? Kayak pergadaian? Kayak apa itu? Lelang 5, 6, 7. Perhatikan. Berapa orang? Petrus, Thomas, atau disebut Didimus, Nathanael, sudah 3. Anak-anak Zebedius. Dan 2 murid orang yang lain. 2 murid yang lain kan sudah angka ada 2. Nah yang persoalan itu adalah anak-anak Zebedius. Berapa anak Zebedius? Kenapa kita baca Alkitab bisa menimbulkan tafsiran berbeda-beda? Karena kita nggak mengerti Alkitab secara keseluruhan. Anak-anak Zebedius itu hanya ada 2, Yakobus dan Yohanes. Jadi total yang pergi menjala ikan malam itu ada 7 orang. 7 orang itu untuk cari ikan sudah memadai, sangat memadai. Saya suka sekali ke laut, mancing ikan, kemudian menyelam. Kalau kami mancing, paling banyak 3 orang, 4 orang itu sudah agak ribet. Karena apa? Pancing, talinya bisa tarik sini, tarik sana. Nyangkut sini, nyangkut sana. Kemudian keahlian. Ketika bicara keahlian, nggak usah ditanyakan lagi. Kenapa demikian? Mereka tuh nelayan. Mereka nelayan dari sejak kecil. Itu profesi turunan. Jadi ketika Yesus memanggil mereka, mereka tuh sedang membereskan jala dan perahu bersama dengan ayah mereka. Yesus datangi, ikut aku, kujalikan kalian penjala manusia. Mereka tinggalkan jala mereka, tinggalkan orang tua, ikut Yesus. Karena saat itu Yesus sudah mulai dikenal orang. Sehingga orang tuanya pun, ya udah ikut saja. Merelakan anak-anak mereka untuk ikut Yesus. Jadi mereka sudah ahli di dalam perikanan. Tapi hasilnya apa? Semalam-malaman mereka menjala ikan, sudah punya uang, tenaga, keahlian, hasilnya adalah 0. Okay? Hasilnya 0. Tidak seekor ikan pun. Saya hobi nyelam. Belum pernah sekalipun kami menyelam tidak seekor ikan yang kami dapat. Pasti ada, walaupun ikan-ikan kecil sedikit lah. Mancing pun sama, pasti ada hasilnya. Nggak pernah pulang dengan tangan kosong. Kecuali tidak jadi ke laut. Kadang-kadang karena sudah keseringan nyelam, kalau kami nyelam tuh sangat ekstrim. Nyelam, nangkap ikan, nembak ikan tuh bukan siang hari, malam hari. Pakai senter air. Jadi di atas permukaan air pakai snorkel, kami lihat nih pakai senter. Saya bisa sampai 15 meter tanpa pakai tabung. Nah setelah ketemu ikan, lalu pelan-pelan baru turun, nembak ikan. Atau tombak, saya suka pakai tombak kalau nembak ikan. Kami pulang tuh biasa, ya kalau cuaca bagus ada ikan, puluhan kilo ikan itu sudah biasa. Nah karena sudah sering, sebelum turun, kami coba air dulu. Airnya rasanya Pak. Kalau airnya dingin, jenis ikan apa yang kami dapat? Kalau airnya suam-suam kuku, jenis ikan apa? Kalau airnya cenderung panas, jenis ikan apa? Kami sudah bisa prediksi. Karena apa? Sudah terbiasa, sudah ahli. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah disebut keahlian. Nah ini sewaktu saya mancing nih, ikan-ikan yang kami dapatkan, lumayan gede-gede. 1 ekor itu bisa beberapa kilo punya, 3-4 kilo. Nah, ini waktu saya nyelam di ujung kulon. Nah, ini lobster.
Bahkan ini teman saya, Henry, ya 1 kilo ini, 1 ekor ini lobster mutiara. 1 ekor itu bisa 1,5 sampai 2 kilo itu, 1 ekor. Kurik-kurik. Nah, ini ikan kakap waktu kami tembak. Yang baju ini adalah seorang marinir, mayor. Sekarang kayaknya sudah pangkatnya letkol atau apa, saya tidak begitu tahu. Saat itu masih mayor, marinir. Nah, salah satu teman saya dalam berenang nyari ikan. Ini ikan kakap yang kami tembak. Nah, ini mayor ini. Nah, di sebelah kiri saya, di tengah-tengah ini mayor ini, kami seringkali kalau ke laut, ke pulau tertentu, sering bersama dengan marinir-marinir. Nah, yang sebelah kiri saya, baju putih itu Ko Asun. Beliau adalah atlet nasional. Banyak sekali piala-piala yang dia dapat. Ini hebat sekali. Kami seringkali panggil manusia ikan. Karena kalau nyelam, dia bisa tanpa tabung 50 meter. Kebayang, tanpa tabung 50 meter dia kuat. Jadi kalau saya nyelam, 2-3 kali saya ganti napas ke atas, dia masih asik nyari ikan di bawah. Makanya kalau saya bisa dapatkan 1 kilo, dia sudah dapatkan 5-6 kilo ikan. Nggak bisa saing sama dia. Kuat sekali ini orang. Ini kapal yang pernah kami pakai. Nah, ini Nippon Paint. Jadi kalau Bapak Ibu pernah pakai cat Nippon Paint, Vinilek, nah ini kapalnya. Ada 3 lantai. Kami biasa tidur di lantai bawah. Nah, ini dia. Nah, ini beliau. Nah, ini Pak Budi. Jadi seringkali kalau kami nyelam suka pakai kapal beliau juga. Nah, rencana kami mungkin minggu ini, bulan Mei ini, minggu terakhir, kami akan pergi ke ujung kulon lagi pakai kapal beliau. Sekali jalan itu bisa 50 juta sekali jalan. Karena kapalnya cukup mewah, Bapak Ibu. Ya, ada jet ski juga di atas kapalnya. Ini sekilas lah. Nah, ketika cara manusia gagal, sekarang kita lihat caranya Allah. Cara dunia sudah gagal nih. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Semalam-malaman mereka jala ikan tidak ada hasil. Tapi sekarang cara dunia gagal, lalu cara Allah datang. Temukan 3 modal sukses ini menurut cara Allah. Ayat 4-6 yang sudah kita baca nih. Coba Bapak Ibu, temukan kunci rahasianya ada di mana. Cara Allah untuk mencapai sukses. Sudah ketemu? Oke, kita lihat. Sukses menurut cara Allah. Yang pertama adalah ada kehadiran Tuhan. Semalam-malaman mereka menjala ikan. Tuhan tidak hadir di tengah-tengah mereka. Pagi-pagi baru Tuhan datang. Lalu yang kedua, memiliki iman. Percaya enggak? Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu di samping kanan perahu. Kalau mereka enggak percaya, yang datang itu saat itu Yesus datang dengan wajah yang berbeda. Yang mereka tidak tahu. Sehingga mereka tidak kenal yang bicara kepada mereka itu adalah guru mereka. "Hai anak-anak, apakah kau punya lauk pauk?" Mereka nggak tahu yang bicara. Mereka jawab, "Tidak ada." "Turunkan jalamu sebelah kanan perahu." Pasti mereka akan komplain, "Tuhan, semalam-malam kami jalan, nggak ada seekor ikan pun. Kayaknya ikan hari ini nggak tahu kemana itu." Lalu turunkan jala sebelah kanan. "Tuhan, ini tempat dangkal. Masa tempat dangkal itu ada ikan?" Tapi mereka dengar dan mereka percaya. Lalu mereka turunkan jala mereka. Taat, dan hasilnya 153 ekor ikan mereka dapatkan. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. 153 ekor ikan, Bapak Ibu. Kita lihat ini cara dunia 3 modal. Semalam-malaman menjala ikan tanpa hasil seekor ikan pun. Lalu ditambah cara manusia dengan cara Allah digabung.
modal yang justru menjadi penentu, yaitu campur tangan Allah. Hasilnya 153 ekor ikan. Luar biasa nggak? Luar biasa. Jadi Allah ingin kita mengandalkan Dia, bukan sekedar bekerja. Mungkin Anda akan berargumentasi dan berkata kepada saya, Pak Nathan, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau ateis? Tetapi mereka lebih sukses daripada orang-orang Kristen. Apakah teori yang saya sampaikan gugur? Ada tenaga, ada uang, modal, tenaga, keahlian. Mereka sukses. Mereka tidak percaya Tuhan. Gimana? Sedangkan saya katakan, 3 model belum tentu menyiringkan sukses. Harus melibatkan Allah. Mereka nggak percaya pada Allah. Gimana Pak Nathan? Apakah teori saya gagal? Coba perhatikan satu kata yang sangat penting. Di mana perbedaan sukses antara cara Allah, cara dunia, yaitu orang ateis, dengan cara Allah yang mengandalkan iman, bersandar pada Tuhan. Cara dunia mengandalkan kekuatan sendiri, cara Allah bersandar pada kuasa Allah. Kalau cara manusia, murid-murid sudah alami, punya modal, tenaga, keahlian, semalam menjala ikan tanpa hasil. Tapi begitu ada libatkan Tuhan hadir, mereka dapat 153 ekor ikan. Artinya, cara dunia harus digabung dengan cara Allah, Anda baru bisa sukses. Bagaimana dengan ateis tadi? Dia nggak menggunakan cara Allah, cara dunia saja. Masalah begini. Hasil yang didapat juga berbeda. Lihat kembali ayat 11. Lihat ayat 11 ya. Simon naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor ikan. Banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala tidak koyak. Perhatikan kalimat ini sangat penting. Jala tidak koyak. Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan jala itu yang koyak? Maksudnya begini. Kata kalimat jala itu tidak koyak mengandung arti yang sangat penting dalam dunia bisnis. Namun kata ini sering lolos perhatian dari para pengkhotbah yang mengupas pasal ini. Jala tidak koyak jarang sekali dikupas oleh hamba-hamba Tuhan. Padahal ini kuncinya membedakan berkat dari Tuhan dengan berkat tanpa Tuhan. Anda boleh kaya sukses tanpa Tuhan. Tapi jalamu koyak. Arti jala koyak itu apa? Ini jala koyak dan jala tidak koyak. Jala koyak, maka harus jadi. Artinya, engkau banyak dapatkan ikan, juga banyak keluar. Karena ada lubang yang keluar. Sehingga ikan kabur lewat jala yang Anda buatkan. Satu kali kami nyelam. Teman saya ini nangkap banyak ikan. Tapi setelah sampai perahu, ikannya tinggal sedikit. Lah kemana ikan? Setelah dia terlanjur jaringnya tuh, kantong ikannya tuh, kan kantong ikan dibuat jaring-jaring, sobek, nggak tahu nyangkut di batu yang tajam apa, sehingga dia bawa pulang itu tinggal 2-3 ekor ikan. Dia ngomong, waduh, gua mati-mati nyelam cari ikan, mana ikannya tinggal 2-3 ekor. Padahal dia berkata, tadi ada kerapu lumayan gede lu, hilang. Kenapa? Lubangnya lumayan gede. Ikannya mungkin sudah mati, tapi kalau lubangnya keluar, karena ikan kan ditembak-tembak memang mati. Tapi karena ada lubang, keluarlah ikan itu. Itu jala yang koyak. Artinya, begitu dapat uang, penyakit juga datang. Itu jala yang koyak. Banyak orang kaya, tapi sakit-sakitan. Ini nggak boleh makan, itu nggak boleh dimakan. Anak-anaknya terjerat narkoba. Kemudian, suami istri berselingkuh. Karena sudah banyak duit. Gampang dapatkan wanita atau pria, pil atau will. Nah ini jala yang koyak. Jadi jala yang koyak artinya engkau dapat banyak hasil, juga masalah datang, duit banyak keluar untuk menangani masalah itu. Sedangkan jala yang tidak koyak artinya banyak dapat, banyak nikmati. Dapat banyak uang, badan sehat. Mau makan ini, makan itu, nggak apa-apa. Kolesterol, gula darah, asam urat terkontrol semuanya. Tubuhmu sehat. Lalu Anda bisa jalan-jalan
ke luar negeri, tamasya, anak-anak punya modal untuk usaha karena engkau punya duit, lalu sukses dan bisa berbakti kepada engkau, dan setelah kemudian suami istri hidup harmonis, saling mengasihi, saling menyayang. Ini jalan yang tidak koyak. Jadi beda. Oke? Seorang bisa berhasil bukan karena dia memiliki kepandaian, dia memiliki kekuatan, dia memiliki keahlian, dia memiliki pengalaman, dia memiliki kecerdikan. Seseorang bisa berhasil karena berkat dan anugerah dari Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 7-10. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Dengan kata lain, kaya, miskin, sukses, tidaknya Tuhan yang menentukan. Kalau engkau bisa sukses kaya mengandalkan kekuatan sendiri, tapi jalan itu bisa saja koyak. Karena itu, jika engkau ingin berhasil dan sukses, semua itu adalah anugerah. Dan apa yang dituntut oleh Allah, ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang di atasnya, ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Setelah itu Yesus mengajak mereka makan. Silakan sisihkan sebagian kekayaan Anda untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain, berilah persembahan persepuluhan itu. Sisihkan sebagian waktu, tenaga, dan pikiran untuk melayani Tuhan. Bagaimana engkau diberkati? Kuncinya adalah libatkan Tuhan. Semalaman menjala ikan, Tuhan tidak hadir. Pagi-pagi Tuhan hadir, berkat langsung datang. Yang kedua adalah percaya, dan yang ketiga adalah taat. Jadi, hadirkan Tuhan, beriman, kemudian taat melakukan firman Tuhan, dan juga bisa mengembalikan berkat ini kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mencurahkan kehidupanmu, engkau akan diberkati secara berlimpah. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar satu tema, satu topik. Bagaimana berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami harus mengandalkan kuasa Tuhan, bukan sekadar mengandalkan kekuatan sendiri. Penentu sebuah kesuksesan menurut cara dunia adalah uang atau modal, tenaga, dan keahlian. Dan itu sudah dibuktikan oleh murid-muridmu ketika mereka menjala ikan di Danau Tiberias. Mereka terapkan 3 itu dan mereka tidak mendapatkan ikan seekor pun. Artinya, cara dunia gagal total. Namun, ada satu kunci penentu melibatkan engkau. Pagi-pagi engkau datang, dan engkau menurunkan jala di sebelah kanan perahu, dan mereka mendapat 153 ekor ikan besar-besar, dan walaupun ikan tenaganya besar di air, namun jala itu tidak koyak. Artinya berkat dari engkau bisa kami pelihara, bisa kami simpan, bisa kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Semoga kunci rahasia mendapatkan berkat ini, kehadiran engkau, iman dan ketaatan pada firman-Mu, itu membuat kami sukses sehingga kami berhasil. Semoga siapapun yang mendengarkan khotbah ini dibagikan kepada banyak orang, dia juga akan diberkati berlimpah-limpah. Supaya kunci mendapat berkat ini semakin banyak disebarluaskan, agar semakin banyak diberkati. Kunci rahasia mereka pegang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu di lain kesempatan dengan berkat-berkat rohani dan firman yang lebih dahsyat lagi.